Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, sebelumnya saya akan menampilkan materi-materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, dalam kali ini pembahasan kita yaitu mengenai laporan hasil observasi. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas apa itu teks laporan hasil observasi, alangkah baiknya kita mencoba dulu untuk mengupas apa itu pengertian dari teks laporan hasil observasi. Nah, dalam hal ini ada beberapa banyak pendapat yang mengatakan bahwa teks laporan itu sering dianggap sama dengan teks deskripsi. Oke, sebelumnya kita mencoba untuk mencari tahu dulu apa itu pengertian dari teks laporan. Nah, dalam hal ini teks laporan disebut juga dengan teks klasifikasi. Kenapa disebut dengan teks klasifikasi? Karena di dalam teks laporan tersebut memuat sebuah klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu yang berdasarkan dengan kriteria tertentu. Oleh karenanya, dalam hal ini teks laporan itu sering dianggap sama dengan teks deskripsi. Karena pada kenyataannya sebenarnya teks laporan itu berbeda dengan teks deskripsi. Kenapa berbeda? Nah, dalam segi teks laporan itu lebih ke global dan universal. Namun berbeda dengan teks deskripsi. Jika teks laporan itu lebih global dan universal, maka dalam teks deskripsi itu lebih unik dan individual. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa itu perbedaan teks deskripsi dan teks laporan. Karena tadi ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa teks deskripsi dan teks laporan itu dianggap sama. Nah, di sini kita akan mengulik apa itu perbedaan dari teks deskripsi dan teks laporan. Karena memang pada dasarnya teks deskripsi dan teks laporan itu berbeda. Bukan sama ya. Namun anggapan beberapa menganggapnya sama. Oleh karenanya, kita perlu mengetahui, kita perlu memahami perbedaan antara teks deskripsi dan teks laporan supaya kita bisa membedakan antara mana teks deskripsi dan mana teks laporan. Nah, dalam hal ini teks deskripsi itu lebih menitikberatkan pada uraian bentuk, ciri-ciri, dan keadaan sesuatu yang dideskripsikan untuk tempat dan waktu tertentu. Nah, jika teks deskripsi itu lebih menitikberatkan pada uraian bentuk, ciri-ciri, dan keadaan sesuatu, maka berbeda halnya dengan teks laporan. Karena di mana teks laporan itu lebih menekankan pada pengelompokan berbagai hal ke dalam jenis-jenis sesuai dengan ciri-ciri setiap jenis teks pada umumnya. Nah, dalam hal ini pun jelas berbeda antara teks deskripsi dengan teks laporan. Nah, selanjutnya perbedaan antara teks deskripsi dan teks laporan yaitu ketika
teks deskripsi itu berhubungan atau berkaitan dengan hubungan antara keseluruhan dan bagian-bagiannya. Jadi jelas dalam teks deskripsi itu mempunyai hubungan antara isi-isi maupun bagian-bagian dari di dalamnya. Berbeda dengan teks laporan. Ketika teks deskripsi berkaitan dengan hubungan antara keseluruhan dan bagian-bagiannya, berbeda dengan teks laporan. Karena teks laporan itu lebih berkaitan dengan hubungan berjenjang. Hubungan berjenjang antara sebuah kelas dan subkelas yang ada di dalamnya. Oke, selanjutnya kita ke struktur teks laporan hasil observasi. Nah, dalam hal ini yaitu berisi tentang pernyataan umum atau klasifikasi, yang mana di dalamnya itu ada anggota atau aspek yang dilaporkan. Nah, dalam struktur teks laporan hasil observasi, yang paling utama yaitu adanya pembuka atau pengantar. Nah, inilah yang paling penting dalam setiap sebuah laporan, itu harus ada pembuka atau pengantar. Dalam hal ini, pengantar itu menjelaskan tentang hal apa yang akan dilaporkan atau apa yang akan dijadikan sebagai bahan hasil observasi. Karena dalam setiap hasil teks laporan itu tetap ada pembukaan. Ketika dalam makalah, nah, ada yang namanya pendahuluan, kata pengantar, pendahuluan. Nah, berbeda lagi ketika jurnal itu ada abstrak. Nah, dalam hal ini, dalam teks laporan hasil observasi, maka yang pertama yaitu pembuka atau pengantar. Karena dalam hal ini nanti akan dijelaskan tadi berkaitan tentang hal apa yang akan dilaporkan. Nah, setelah itu kita ke ciri-ciri dari tadi teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu objektif. Kenapa objektif? Karena dalam laporan hasil observasi itu lebih ke sebuah penelitian ya. Jadi harus benar-benar ada objektif. Mana yang akan kita teliti? Apa yang akan kita lakukan sebuah observasi? Tidak hanya sebuah bayangan, tidak hanya sebuah apa yang ada di kepala kita ya, tapi itu benar-benar ada. Tidak mengada-ngada, tapi memang harus benar-benar objektif. Oke, yang kedua yaitu fakta. Nah, kenapa fakta? Kenyataannya ketika kita melakukan teks laporan hasil observasi, harus sesuai dengan realita yang ada, sesuai dengan fakta, bukan opini atau hanya pendapat kita saja, tapi memang benar-benar diteliti. Oh, dari mana? Kenapa hasilnya seperti ini? Kenapa? Bla bla bla. Kenapa demikian? Karena memang hasil observasi itu sesuai dengan penelitian, bukan hanya sekedar opini atau pendapat. Nah, selanjutnya yaitu sempurna dan lengkap. Kenapa harus sempurna dan lengkap? Ketika kita melakukan teks laporan hasil observasi, maka harus sempurna dan lengkap. Kenapa? Supaya tidak terjadi sebuah ambigu. Ketika tidak lengkap dan tidak sempurna, maka akan terpotong di tengah-tengahnya. Lalu, apa hasil dari observasi tersebut? Kan tidak jelas. Tapi ketika sempurna dan lengkap, jadi secara tidak langsung kita akan mengetahui dari A sampai Z. Oh, ketika sempurna lengkap, jadi kita tahu oh yang diobservasi itu ini, demikian secara berurutan. Nah, selanjutnya yaitu tidak menyimpang. Kenapa teks laporan hasil observasi tidak menyimpang? Ini yang paling penting juga. Karena ketika kita melakukan hasil observasi itu sesuai dengan realita, sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan de facto, tidak menyimpang dari kaidah-kaidah apa yang kita observasikan. Jadi memang jelas tidak menyimpang dari apa yang akan kita observasi, tapi sesuai dengan kaidahnya, tidak menyimpang dari hasil observasinya. Nah, selanjutnya yaitu menarik.
Di sini yang dimaksud menarik yaitu menarik dalam tata bahasa yang jelas, berbobot, dan susunannya logis. Kenapa? Ketika kita membuat teks laporan hasil observasi, supaya lebih menarik pastinya kita menggunakan tata bahasa yang jelas, yang berbobot. Supaya apa? Bisa menarik minat pembaca untuk membaca teks laporan hasil observasi dari apa yang kita buat. Dengan begitu, mereka akan lebih mempunyai daya tarik tertentu sehingga pembaca akan merasa senang, merasa tertarik. Oh, ini bagus ya, bukan monoton. Nah, meneruskan dari tadi yaitu dari tata bahasa yang jelas. Nah, kita akan di sini akan menguraikan yaitu ciri kebahasaan. Nah, yang pertama yaitu menggunakan bahasa baku. Kenapa menggunakan bahasa baku? Nah, ini yang perlu kita pahami. Banyak dari kalangan kita, baik dari pelajar, mahasiswa, sekarang itu mereka lebih banyak menggunakan bahasa non-baku. Kenapa? Karena tidak terbiasa dan tidak dibiasakan. Kenapa tidak dibiasakan? Karena mereka lebih sering menggunakan dan mendengar dari misal sajalah mereka sekarang untuk zaman sekarang mereka aktif di YouTube, di tontonan. Nah, sedangkan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu mereka lebih banyak menggunakan bahasa non baku atau lebih ke bahasa keren, bahasa gaul, yang mana mereka lebih suka menggunakan bahasa-bahasa kebarat-baratan. Malah justru sekarang mereka itu merasa kurang pede ketika menggunakan bahasa baku. Mereka akan lebih kelihatan kuper ya, cupu kalau menggunakan bahasa baku. Justru mereka akan lebih bangga, akan lebih percaya diri ketika menggunakan bahasa non baku, yaitu bahasa yang keren. Dengan menggunakan bahasa yang sekarang ini lebih bahasanya campur-campur ya, antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, dicampur dengan bahasa keren, bahasa gaul. Mungkin kalau dalam perbincangan sehari-hari tidak masalah, tapi ketika kita membuat sebuah hasil teks laporan, maka kita diharuskan menggunakan bahasa baku, yaitu bahasa yang sesuai dengan kaidah Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Karena ketika kita buat teks laporan, kita menggunakan bahasa non baku, maka tidak sesuai dengan KBBI. Oke, selanjutnya menggunakan kalimat efektif. Nah, ini juga berkaitan dengan tadi bahasa baku. Kenapa menggunakan kalimat efektif? Ketika kita menggunakan kalimat efektif, itu akan lebih mudah dipahami. Bahasanya lebih tertata. Beda kalau kita menggunakan kalimat non-efektif. Dalam penggunaan kalimat non-efektif itu lebih boros kata ya. Kenapa? Karena mereka bahasanya diulang-ulang dan menggunakan bahasa-bahasa yang kalimat-kalimat yang seharusnya tidak perlu diikut sertakan dalam kalimat tersebut, tapi mereka menambahkannya. Mungkin karena supaya lebih banyak ya, lebih gaul. Padahal sebenarnya kalimat efektif itu ada kalimat yang sebenarnya mudah dipahami secara Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, tapi dalam hal ini kita sebagai warga Indonesia, NKRI, itu sekarang bahasanya mereka malah lebih suka dengan menggunakan bahasa Inggris. Beda ya. Padahal kalau orang-orang mancanegara sekarang itu malah belajarnya bahasa Indonesia. Mereka lebih suka menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, ya, bahasa daerah. Tapi kita yang sebagai generasi Indonesia, mereka malah menggunakan bahasa yang dicampur-campur aduk. Ada bahasa Inggris, nanti belum lagi dicampur bahasa daerah ya.
Nah, oleh karena itu kita di sini harus lebih bisa menyaring, lebih bisa memfilter ya, bahasanya menyaring kemana kalimat yang menggunakan bahasa baku, mana kalimat yang efektif. Mungkin untuk bicara sehari-hari tidak masalah jika kita menggunakan bahasa non baku, menggunakan kalimat yang efektif. Tapi ketika kita membuat makalah, jurnal, atau nanti kalau di tingkat mahasiswa membuat skripsi, maka kita diharuskan menggunakan bahasa yang baku dan kalimat yang efektif. Oke, selanjutnya yaitu logis. Kenapa dalam teks laporan hasil observasi menggunakan bahasa yang logis? Nah, dalam hal ini logis itu lebih bisa diterima oleh akal dan pikiran. Jadi bahasanya itu lebih tertata, lebih logis. Jadi bisa diterima oleh akal kita, oleh pembaca, bisa diterima oleh kalangan-kalangan yang membaca hasil teks laporan tersebut. Oke, selanjutnya yaitu penggunaan kalimat. Nah, di sini ada dua kalimat ya, yang disebut kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, apa itu kalimat simpleks? Kalimat simpleks ialah kalimat yang hanya terdiri dari satu struktur dengan satu verba utama. Berbeda dengan kalimat simpleks. Jika kalimat simpleks tadi terdiri dari satu struktur dengan satu verba utama, maka kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari dua struktur atau lebih dengan dua verba atau lebih. Jadi jelas berbeda ya antara kalimat kompleks dan kalimat simpleks. Nah, selanjutnya yaitu kaidah. Nah, dalam kaidah penggunaan dalam teks laporan hasil observasi yang pertama itu kohesi. Apa itu kohesi? Kohesi di sini yaitu saling terkait. Jadi dalam pembuatan teks laporan hasil observasi itu ada kaidah, ada pembahasannya itu secara saling terkait antara satu dengan yang lainnya, bukan putus nyambung. Tadi membahas apa, sekarang membahas apa. Tapi di sini harus kohesi, itu saling keterkaitan, saling keterkaitan. Nah, dalam hal ini saling keterkaitan antara sub-subnya, antara bab-babnya itu saling berkaitan. Selanjutnya itu koherensi. Apa itu koherensi? Koherensi itu secara tersusun. Nah, dalam bahasa teks laporan hasil observasi harus ada bahasa yaitu kalimat tersusun. Kenapa? Karena dengan penggunaan koherensi jadi akan lebih tersusun secara rapi dari A, B, C, D, bukan justru dari tidak kocar kacir ya bahasanya ya. Dari C langsung ke D ke A. Nah, itu kan nantinya akan tidak bisa dipahami karena tidak tersusun. Selanjutnya yaitu penggunaan konjungsi. Apa itu konjungsi? Yaitu penggabung. Nah, dalam hal ini jelas ketika kita membuat kalimat pasti ada kalimat konjungsi yaitu penggabung. Mohon maaf ya, penggabung. Dalam hal ini jadi kita akan lebih dengan penggunaan konjungsi akan lebih mudah dalam menggabungkan satu kalimat yang satu dengan kalimat yang selanjutnya atau yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada yang terakhir ejaan. Nah, dalam hal ini pastinya dalam kaidah penggunaan bahasa itu menggunakan ejaan. Nah, dalam hal ini yaitu sesuai dengan ejaan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Jadinya ketika kita menggunakan ejaan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, tentunya akan lebih enak dibaca atau dipahami. Nah, yang terakhir ini yang paling penting ya. Kenapa? Nah, kenapa hal ini dianggap hal yang paling penting? Nah, karena di dalam teks laporan hasil observasi tadi ya,
tidak terdapat penutup berupa opini. Saya ulangi lagi, dalam teks laporan hasil observasi tidak terdapat penutup berupa opini. Nah, dalam hal ini, kenapa ketika dalam teks laporan hasil observasi kok ada penutup, terdapat penutup yang berupa opini? Berarti itu adalah sebuah, bukan hasil observasi, tapi hanya sebuah pendapat, sebuah opini. Kenapa? Karena opini, karena pendapat kita, bukan hasil dari observasi. Karena yang paling penting dalam teks laporan hasil observasi itu penutupnya yaitu hasil dari observasi, dari penelitian kita. Apa penelitian yang kita lakukan? Penelitian apa yang sedang kita buat laporannya? Nah, di situ penutupnya harus sesuai dengan hasil observasi, bukan berupa opini atau hanya sekedar pendapat kita. Nah, oleh karenanya penting bagi kita mengetahui hal ini di dalam tadi untuk membuat laporan, teks laporan hasil observasi. Maka ini yang perlu kita pahami, ini yang dianggap penting. Karena jika terdapat sebuah opini atau pendapat tadi, akhirnya kita beranggapan bahwa teks laporan ini hanya sebuah pendapat, hanya sebuah opini yang mana tidak sesuai dengan de facto, tapi hanya sesuai dengan bayang-bayang yang ada di kepala kita, yang ada di pikiran kita. Beda kalau teks laporannya penutupnya berisi hasil observasi yang kita lakukan, akan jelas berbeda karena sesuai dengan penelitian kita, bukan sesuai dengan pendapat. Jadi memang benar-benar nyata, oh hasil dari observasi yang kita lakukan ini, bukan menurut kita, bukan menurut pendapat ini, bukan, tapi memang sesuai hasilnya. Oh ini loh hasil yang kita dapat dari observasi tersebut. Jadi dengan begitu akan dianggap teks laporan observasi yang tepat ketika penutupnya sesuai dengan hasil dari observasi. Oke, dalam hal ini bisa ya dipahami mengenai penjelasan tadi hasil teks laporan hasil observasi. Semoga pembahasan tadi bisa dipahami dan bisa nanti ketika kita ada tugas yaitu untuk membuat teks laporan observasi, kita jadi tahu tuntutannya, jadi kita tahu susunannya. Oke, sekian dari saya. Mungkin nanti jika ada pertanyaan bisa langsung melalui grup aja ya. Sekian dari saya, semoga kita selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.